Shalom, selamat pagi, berjumpa lagi dalam Renungan Hati, masih di dalam Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Hari ini kita akan berbicara gema suara 2 peser. Jack Ma pernah berkata dalam satu statementnya, sebelum engkau menjadi orang berhasil, maka hikmatmu, kepandaianmu, kecakapanmu itu dianggap seperti kentut. Tetapi ketika engkau berhasil, maka kentutmu pun akan dianggap sebagai hikmat luar biasa. Wow, inilah satir. Sebuah kecenderungan yang dialami oleh semua manusia dan juga Jack Ma. Ketika engkau belum berhasil, maka orang akan memandang remeh kehidupanmu. Dan apa saja yang menjadi bagian dari kapasitas yang hebat di dalam dirimu. Saya cukup bangga dengan pendeta Oki Laloh ketika dia memberi kesempatan kepada para perintis untuk berkhotbah di gereja dia. Sebenarnya ini merupakan satu terobosan yang berisiko ketika dia membawa orang-orang perintis yang baru kemudian berkhotbah di gereja dia. Bisa jadi kalau tidak cukup baik akan membawa penurunan dan nama baik yang dipertaruhkan di sana. Tapi saya bersyukur dan saya bangga kepada Om Oki Laloh yang memberi kesempatan termasuk kepada saya, perintis yang berkhotbah di gereja dia. Dan akhirnya saya diberi kesempatan setiap bulan minimal saya berbicara di gereja dia pada tahun-tahun waktu saya perintisan. Terima kasih Om Oki Laloh. Nah, kenapa saya membawa pemahaman ini kepada renungan pagi ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, janda miskin ini bukanlah orang hebat. Jauh dari definisi, jauh dari kemudian atribut bahwa dia adalah seorang yang hebat, kaya, dan berhasil. Jauh. Tetapi uniknya adalah Yesus justru memberi kesempatan dan terobosan, aplaus luar biasa, bahkan memakai janda miskin itu menjadi satu tipologi, menjadi satu pembelajaran tentang pesan moral teologis yang luar biasa berkaitan dengan memberi. Apa yang dapat kita pelajari dari gema suara 2 peser ini? Yang pertama adalah gema suara 2 peser ini mempertegas tentang kesalehan pribadi yang harus berkembang kepada kesalehan sosial. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat menganggap bahwa dirinya begitu saleh secara pribadi, tapi berhenti pada tataran itu. Dan ketika dia melihat orang-orang yang susah, papa, dan mengalami masalah, tekanan-tekanan berat, tetapi kesalehan pribadinya tidak berkembang dan menyentuh dalam dimensi kesalehan sosial. Itu sebabnya, maka orang Farisi dianggap sebagai munafik. Kenapa? Karena kesalehan pribadi tidak berkembang kepada kesalehan sosial. Berbeda dengan janda ini. Janda miskin ini memang dia tidak memiliki atribut kesuksesan, tapi dia adalah orang yang sangat saleh. Dan kesalehannya berkembang kepada kesalehan sosial. Bagaimana dia memiliki kepekaan untuk menjawab dan memberikan kontribusi kepada kebutuhan, baik itu bagi gereja, baik sesama, juga bagi umat. Itu luar biasa. Bapak Ibu, sebuah kesalehan yang berbentuk kesalehan pribadi dan tidak berkembang kepada kesalehan sosial, maka itu adalah sebuah kemunafikan. Yakobus pernah menulis dalam surat Yakobus, jikalau ada orang datang membutuhkan pertolongan dan dia datang kepadamu dan kamu berkata, aku berdoa kepadamu dan setelah itu pulanglah. Sementara apa yang mereka butuhkan ada pada kamu dan kamu tidak memberikan, maka itu adalah bagian dari sebuah kemunafikan. Sebuah ibadah yang tidak memiliki sebuah nilai yang sangat esensi. Suara gema 2 peser menolong kita semuanya untuk memahami dan mengoreksi. Apakah kita memiliki sebuah kesalehan pribadi yang terhenti pada kesalehan pribadi, atau kesalehan pribadi kita berkembang kepada kesalehan sosial. Yang kedua, gema suara 2 peser itu mempertegas pemberian yang dibangun dengan ketulusan. Janda miskin ini, dia memang memberi, dan pemberiannya itu dilahirkan dari hati yang sangat tulus luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 38-39, di sana Alkitab memberikan sebuah presentasi, narasi atau cerita bagaimana orang-orang mereka memberi, tapi karena itu menjadi bagian dari show entertainment mereka semuanya, pameran kebaikan mereka semuanya. Berbeda dengan janda miskin ini. Dia memberi karena dia benar-benar memiliki sebuah ketulusan motif yang sangat dalam luar biasa. Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka adalah orang-orang yang memakai seluruh kesalahan mereka hanya untuk mencari sebuah nama dan pamer entertainment show di dalam dirinya, pagelaran untuk menaikkan nama mereka supaya dianggap begitu terhormat dan baik luar biasa. Berbeda dengan janda, Bapak Ibu yang kekasih,
Janda ini dia memberi dan memberi nama memberi. Dan beberapa dari kita semuanya seringkali memberi tetapi memberi nama dengan membeli. Kita memberi tapi kita membeli kebebasan mereka. Kita memberi tetapi kita membeli supaya mereka semuanya tunduk pada kita semuanya. Kita memberi supaya mereka semuanya terbeli, supaya mereka semuanya mendengar apa yang kita katakan, nurut apa yang kita katakan, sekalipun itu salah. Dan inilah menjadi sesuatu masalah yang sangat besar. Seringkali ketika kita memberi, kita menamainya dengan membeli, dan akhirnya orang itu berhutang pada kita semuanya. Orang itu kemudian menjadi budak atas kita semuanya. Orang itu kemudian menjadi tertekan dengan pemberian kita berikan. Karena itulah seringkali kita bermasalah. Kenapa? Suara dari gema 2 peser itu menyadarkan kepada kita semuanya. Kita harusnya menjadi orang yang tulus di dalam beri. Tidak menaruh beban, tidak memberikan kepada semua orang-orang yang kita beri di bawah kita semua dan menjadikan budak bagi kita semuanya. Kita memberi bukan menaruh hutang, menaruh beban kepada orang yang menerima pemberian kita semuanya. Dan kita memberi juga tidak menaruh pancingan, lotre, supaya kita dapat lebih besar. Bapak Ibu, ketika kita memberi, kita berharap satu, maka kita hanya akan mendapatkan satu saja. Ketika kita memberi, kita mengharapkan 2, kita akan dapat setengah. Ketika kita memberi, kita berharap 3, maka kita hanya mendapatkan 1/3. Ketika kita memberi, kita mengharapkan 4, kita akan mendapatkan 1/4. Ketika kita memberi, kita berharap 99, maka kita hanya mendapatkan 99 per Bapak Ibu, bayangkan, jadi 1/99, jadi semakin kecil. Tapi kalau kita memberi, kita berharap 0% dengan tulus, maka kita mendapatkan yang tanpa batas akan ada dalam hidup kita semuanya. Bagian yang ketiga, apa makna dari pesan gema suara 2 peser? Mempertegas bahwa hati kita tidak dikuasai dengan keserakahan. Uang diberikan kepada kita semuanya, bukan untuk menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai uang. Jadi artinya kita harus menjadi orang yang freedom atau bebas menggunakan uang itu sendiri. Bapak Ibu, seringkali kita begitu sangat bebas menggunakan uang untuk kepentingan diri kita. Tetapi begitu kita menggunakan uang untuk gereja, untuk memperhatikan saudara-saudara kita, kita seperti sangat berat, kita dikuasai oleh uang. Apa artinya kita betul-betul menjadi orang yang memiliki kebebasan dan keserakahan? Ketika kita bisa memberikan uang kepada siapapun juga, tanpa terbebani, tanpa merasa dikuasai oleh uang itu, tanpa merasa sakit, maka artinya kita benar-benar menjadi orang yang merdeka atas uang itu sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, uang bukanlah tuan atas kita. Kitalah yang menjadi uang atas kehidupan kita semuanya. Maka biarlah kita menjadi orang yang merdeka untuk menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Seperti janda miskin, sekalipun dia hanya memiliki sedikit dan memiliki bagian dari kehidupan dia yang digantungkan dari uang yang dia punya, tetapi dia sangat merdeka mempergunakan uangnya untuk pekerjaan Tuhan, untuk menjadi pembantu, menolong orang-orang yang sedang mengalami di dalam hidupnya. Dan bagian yang keempat, yang terakhir, apa pesan dari gema suara 2 peser? Gema suara 2 peser mempertegas penggunaan berkat Tuhan sesuai dengan pengelolaan yang baik di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan berkat-berkat dalam diri kita semuanya. Tapi ingat, itu semuanya adalah titipan. Kita ini adalah pengelola. Jadi artinya satu saat Tuhan akan meminta pertanggungjawaban di dalam diri kita semuanya. Berapa besar persentase penggunaan uang kita, baik atau benarnya. Itu sebabnya maka hati-hatilah ketika kita mempergunakan uang. Bagi orang miskin, ketika dia memiliki uang yang sedikit, mereka berpikir begini, bagaimana caranya dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dia, dan bagaimana dia berhikmat. Kadangkala itu yang menyebabkan dia kemudian juga tidak dikuasai kebebasan untuk menggunakan uangnya. Bagi orang kaya, ketika dia memiliki begitu banyak kekayaan dan uang, maka yang dipikirkan adalah bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak butuhkan. Artinya, bagaimana dia menghabiskan uang yang dia miliki. Itulah adalah sesuatu kecenderungan. Masalah orang miskin adalah masalah bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Masalah bagi orang kaya adalah bagaimana dia memenuhi sesuatu yang bukan kebutuhan dia. Dan seringkali akhirnya terjebak untuk dia tidak bisa menjadi pengelola uang yang baik dan menghamburkan uang dengan cara-cara yang tidak baik juga. Seorang ibu mengajak seorang hamba Tuhan datang ke rumah dia. Dan dia kemudian mempertontonkan beberapa almari yang menjadi koleksi baju, yang menjadi koleksi pakaian, kemudian tas dan sepatu dia yang branded luar biasa.
Bisa jadi satu sepatu harganya bisa 50 juta. Dia menunjukkan koleksi sepatu dia yang lebih dari 100 jumlahnya. Belum lagi terhitung tas-tasnya, belum lagi terhitung dengan bajunya. Dan dengan bangganya ibu ini berkata, Tuhan memberkati saya luar biasa, sehingga saya bisa membeli barang-barang branded ini luar biasa. Ketika ibu ini sudah berhenti, sang pendeta berkata demikian, berapa banyak alokasi keuangan yang sudah kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, proyek Tuhan? Tiba-tiba perempuan ini terhening, terdiam, dan dia tidak bisa menjawab. Dia mulai menyadari bahwa uang yang Tuhan titipkan, yang berikan kepada dia, lebih banyak digunakan untuk kepentingan pribadi dia. Ingat, satu saat Tuhan akan meminta titipan yang telah dititipkan kepada kita semuanya, berupa berkat-berkat jasmani, juga kekayaan, keuangan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang menyadari pesan gema suara 2 peser ini, supaya kita menjadi orang-orang yang menggunakan keuangan kita dengan cara yang baik dan benar, sesuai seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita semuanya. Selamat pagi, Tuhan terus-menerus memberkati Bapak Ibu semuanya. Suara gema 2 peser biarlah menyadarkan kepada kita semuanya tentang esensi dan kekuatan memberi yang sangat positif dan benar. Haleluya, amin.